semuanya. Siapa yang sudah siap beribadah hari ini? Ayo, yang masih tidur segera bangun. Ya, yang belum mandi segera mandi. Kita akan beribadah bersama-sama. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah Tuhan ingin mentransformasi tindakanmu. Ada banyak orang di luar sana yang mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan, tapi perkataan mereka tidak mencerminkan sama sekali bahwa mereka adalah anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama ya, bagaimana Tuhan mau mentransformasi tindakan ataupun perbuatanmu. Sebelum mulai ibadah, Kak Diana mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Yesus, memimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, happy, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah menyembah-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya, saya Darren, saya dari kelas Kak Seiba. Hari ini saya ingin menyampaikan ayat hafalan Filipi 2 ayat 15a. Bunyinya, hiduplah dengan tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman, Filipi 2 ayat 15a. Bunyinya, hiduplah dengan tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Teman-teman yang belum ikut kisah atas. Yuk, di kisah atas sangat seru dan menyenangkan loh. God bless you, dadah. Wah, halo semuanya, kembali dengan Kak Feba. Hari ini Kak Feba mau cerita tentang pelajaran Alkitab. Nah, oke. Kak Feba mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah menjadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya pasti anak Tuhan, karena kita percaya dengan Tuhan Yesus dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh di Alkitab. Nah, siapa dia? Pasti tahu nih. Yang pertama, Claude. Dia ada seorang yang tubuhnya bukan? Tubuhnya segini, pendek, dan dia itu punya pekerjaannya orang semua nggak suka. Pekerjaan apa itu? Ya, pemungut cukai. Dia adalah Zakheus. Zakheus adalah pemungut cukai dan dia tidak disukai orang-orang. Kenapa? Karena dia selalu mengambil lebih dari orang yang seharusnya. Dia berbohong dan mencuri dari orang-orang agar bisa menjadi kaya. Saat itu tiba-tiba banyak orang datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Zakheus sangat ingin melihat, tapi karena Zakheus bertubuh pendek dan dia susah untuk dapat melihat Yesus. Akhirnya ia memanjat pohon untuk bisa melihat dengan lebih baik. Ada banyak sekali orang di sana. Tapi tahukah kalian apa yang Yesus lihat? Dia melihat Zakheus.
Yesus meminta Zakius untuk turun dan mengatakan akan berkunjung ke rumah Zakius. Zakius senang sekali. Tapi orang-orang bertanya-tanya, "Hei, kenapa Yesus ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti Zakius? Dia itu pembohong dan pencuri." Di Alkitab mengatakan Zakius menerima Yesus di rumahnya. Zakius mengatakan kepada Yesus bahwa dia akan memberikan setengah dari uangnya kepada orang miskin, dan jika dia sudah menipu orang, maka orang tersebut akan dikembalikan 4 kali jumlah yang diambilnya. Wow. Adik-adik lihat kan bagaimana Zakius sudah diubah oleh Tuhan Yesus, dan dia menunjukkannya melalui tindakan dia. Dia mengembalikan semua dari yang dia ambil, bahkan tidak tanggung-tanggung, 4 kali lipat. Wow! Yesus ingin mentransformasi kalian juga seperti dia mentransformasi Zakius. Transformasi. Satu cara agar orang benar-benar tahu bahwa kalian semuanya benar-benar berubah, sudah ditransformasi seperti Zakius, adalah dengan cara melihat tindakan kita. Tindakan kita itu sudah berubah atau belum? Misalnya kita itu sukanya marah-marah, ketemu orang cemberut. Nah, terus karena kita sudah berubah tindakan kita, jadi kalau ketemu orang senyum, orang melihat, itu si Feba nih sudah sekarang sudah ceria, sudah nggak cemberut-cemberut lagi. Nah, seperti itu, seperti Zakius, dia sudah berubah, si Feba juga sudah berubah. Itulah transformasi yang ditunjukkan dari tindakan kita. Jadi sekarang kita tahu ya semuanya, jika kita adalah anak Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, apa yang harus kita tunjukkan? Betul, tindakan kita. Dan tindakanmu haruslah menunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Gracie adalah sepotong besi tua. Dia tinggal bersama keluarganya di tempat besi tua. Semua orang di lingkungan itu tidak sopan, kasar, sangat egois. Bahkan perkelahian sering terjadi. Dan yang terdengar adalah kata-kata yang tidak baik dan teriakan. Itu memang bukan tempat yang baik untuk hidup. Tapi untuk Gracie dan keluarganya itu adalah rumah. Mereka sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Suatu hari, Paul si Palu, pemilik pabrik daur ulang, datang. Dia akan mencari potongan-potongan besi yang bisa ia gunakan untuk menjadi benda seni. Semua potongan besi tua bermimpi untuk dipilih oleh Paul si Paul. Kemudian Paul mencari, melihat ke sana, melihat ke sini, dan dia berhenti ketika dia sampai kepada Gracie. Dia mengangkatnya dan memutuskan untuk mengubah Gracie menjadi koin emas. Gracie begitu bersemangat karena dia akan diubah menjadi sesuatu yang baru. Paul si Palu mengambil Gracie ke daur besi ulang. Itu adalah pabrik yang besar sekali. Wow, ini adalah tempat yang paling keren yang pernah saya datangi. Begitu kata Gracie. Paul si Palu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mesin peleburan logam.
Setelah beberapa menit, tada! Gracie berubah menjadi koin emas. Ketika dia keluar dari mesin, Gracie tidak bisa percaya. Dia begitu bersemangat. Kemudian Paul berkata, "Kamu adalah satu-satunya koin emas dari jenismu. aku akan memberikanmu sebagai hadiah kepada presiden. Aku tahu kau dulu diperlakukan seperti tidak ada. Tetapi aku baru saja mentransformasi kamu menjadi sesuatu yang unik. Dan aku perlu kamu menunjukkannya dengan tindakanmu." Henry Hammer memasukkan Gracie ke dalam penyimpanan kaca. Gracie sedikit gugup. Dia berada di sebelah kelompok koin perak. Dan di situ ada Bruce, koin perunggu, tidak sengaja bertuburkan dengannya. Tapi Gracie marah. Pikirmu siapa dirimu? Sudah mendorong saya sepertimu itu. Mentang-mentang aku baru di sini, bukan berarti kamu bisa perlakukan aku seperti itu. Sikap Gracie seperti itu. Di luar dia memang berbeda, tapi di dalamnya sikapnya seperti waktu dia tinggal di besi tua. Masih suka marah-marah dan berkelahi. Paul mendengar kebisingan tersebut dan berlari ke kotak penyimpanan. Apa yang terjadi di sini? Kemudian semua berkata kepada Paul, Gracie dan Bruce. Dan saat itu Paul melihat bahwa Gracie sudah siap untuk meninju Bruce. "Hentikan, Gracie! Apa yang kau lakukan?" Gracie sangat marah. Dia mulai menceritakan bagaimana Bruce tidak sengaja menyenggolnya. Dan itu membuat dia sangat marah. Paul berkata kepadanya, "Gracie, ini bukan tempat besi tua. Kita tidak bertindak seperti itu di sini. Kamu telah ditransformasi. Sekarang kamu harus menunjukkannya dengan tindakanmu." Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan ingin mentransformasi tindakan kita. Tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Gracie adalah koin yang sangat baru. Tapi sikapnya, tindakannya masih sama seperti potongan besi tua. Bagian luarnya memang berubah, tapi tindakannya tidak berubah sedikit pun. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita seperti Gracie? Waktu kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, kita telah menjadi anak Tuhan. Tetapi, apakah tindakan kita seperti anak Tuhan? Tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita tidak lagi mengutuk, berkata kasar, berkelahi, berbohong, mencuri, bersikap tidak hormat kepada orang tua, ataupun hal-hal lain yang tidak baik yang kita lakukan. Tuhan ingin mentransformasi tindakan kita seperti Paul ingin mengubah tindakannya Gracie. Kayak suka
harinya, suara keras membangunkan Gracie. Dia membuka matanya dan melihat bahwa paper koin perak telah terguling. Dia terluka parah dan jatuh. Dan ada penyok kecil di bagian tubuhnya. Pepper menangis. Tapi apa yang dilakukan Gracie? Waktu dia melihat itu, dia malah tertawa. Rasain kamu jatuh. Oh, Gracie, kok begitu ya? Tapi teman-temannya bilang supaya Gracie untuk menolong Pepper. Tapi Gracie bilang, saya bantu dia. Tidak, setiap orang harus berjuang untuk dirinya sendiri. Begitulah cara kami berhidup di persituan. Palu-palu mendengar keributan kembali dan berjalan ke tempat penyimpanan tadi. Dan dia mendengar apa yang dikatakan oleh Gracie. Dia mengambil paper dari lantai dan meletakkannya kembali di tempat penyimpanannya. Dan dia berkata kepada Gracie, Gracie, bukankah saya sudah katakan kemarin bahwa kamu sudah tidak lagi di tempat besi tua? Kamu sudah berbeda. Di sini kamu membantu mereka yang membutuhkan. Nah, setiap kita sebagai anak Tuhan harus membantu mereka yang membutuhkan. Gracie tidak tahu bahwa satu hal yang perlu transformasi adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dia tidak bisa untuk membantu orang sebagai koin baru. Dia harus mulai membiasakan diri untuk membantu orang lain. Itu sama halnya dengan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus membantu mereka yang membutuhkan. Jika kalian melihat seseorang membutuhkan, maka kita harus bergegas membantu mereka. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin orang lain lakukan itu kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh anak Tuhan. Gracie masih tidak mengerti bahwa ia harus bertindak seperti itu. Ia duduk kembali dan berpikir tentang apa yang dikatakan Paulus di Palu. Kemudian ketika Gracie melihat koran, ada berita besi tua tempat dia tinggal akan dibongkar. Gracie kaget. Oh tidak, seluruh keluargaku masih di sana. Aku harus menyelamatkan mereka. Kalau tidak mereka akan hancur karena dibongkar. Dia segera berlari kepada Paulus di Palu dan menceritakan semuanya. Palu langsung bertindak. Dia ngambil Gracie dan mereka langsung naik truk trailer besar ke tempat besi tua. Dan setibanya di sana, Gracie melompat keluar dan berlari kepada keluarganya. Kalian harus ikut aku. Seluruh halaman ini akan hancur. Jika kalian ingin selamat, kalian harus ikut sekarang. Tapi ayahnya berkata, kita akan kemana, Gracie? Kamu yakin tentang semua ini? Iya ayah, cepat. Palu adalah satu-satunya harapan kita. Dia akan membawa kita ke tempat yang aman. Kemudian Palu mengingatkan,
Gracie, kita harus cepat, lihat, ada truk di belakangmu. Hah? Ayah Gracie melihat itu segera berlari. Semua keluarganya pun berlari ke tempat truk yang dibawa oleh Paulus sepaluh. Dan Gracie berteriak, ayo cepat, cepat. Dan Paulus pun langsung segera menancapkan gas mobilnya dan berangkat. Boom. Dan hari itu Gracie menyelamatkan seluruh keluarganya. Gracie akhirnya bertindak seperti koin yang ditransformasi. Dia bertindak seperti seharusnya. Sama seperti itu, jika kita anak Allah, kita harus bertindak segera. Sekarang saatnya untuk menunjukkan tindakanmu, memperlihatkan tindakanmu bahwa kamu adalah anak Tuhan. Kamu berbeda dengan yang lain. Coba kita pikirkan, kira-kira tindakan kita selama ini apakah masih seperti orang lain atau seperti anak Allah? Seperti teman-teman atau saudara Gracie yang ada di mesin tua yang berkata kasar, tidak sopan, atau kita menunjukkan tindakan yang berbeda bahwa kita adalah anak Allah. Izinkan Tuhan untuk mentransformasi tindakanmu hari ini, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kamu benar-benar adalah anak Allah. Sekarang, kalau kalian benar-benar ingin ditransformasi oleh Tuhan, ayo ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mau diubahkan oleh Engkau. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini tindakanku salah. Hari ini aku mau berubah Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bimbing aku Tuhan, supaya aku bisa menjadi anak-Mu yang sejati. Bantu aku untuk ingat apa yang kupelajari hari ini, supaya aku bertindak seperti seharusnya anak Allah, seperti Kristus bertindak, menunjukkan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Wah adik-adik, sekarang adik-adik sudah belajar ya bagaimana Tuhan ingin mentransformasi perbuatan atau tindakanmu. Coba adik-adik periksa hidupmu masing-masing. Dapatkah kamu memikirkan perbuatan apa yang belum kamu izinkan untuk Tuhan ubah dalam hidupmu? Sebagai seorang anak Tuhan, kamu harus menjadi contoh untuk teman-temanmu yang lain. Dapatkah orang sekitarmu melihat perbuatanmu dan melihat bahwa kamu adalah anak Tuhan, bahwa kamu adalah anak Tuhan yang benar-benar sudah diubahkan tindakan dan perbuatannya? Pasti orang lain bisa melihat ya, karena adik-adik sudah belajar hari ini bahwa Tuhan ingin mentransformasi perbuatan atau tindakanmu. Oke, ibadah sudah berakhir, kalian akan tutup dalam doa. Ayo adik-adik semuanya, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau berubah, kami mau
mentransformasi hidup kami. Kami mau Tuhan mengubah perbuatan dan tindakan kami, sehingga kami semua boleh menjadi berkat dan terang bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, ibadah sudah berakhir. Jangan lupa ikut Kids Altar. Yang belum daftar Kids Altar, kalian ajak yuk segera bergabung bersama dengan teman-teman yang lain di dalam Kids Altar. Kita bisa saling sharing, berbagi cerita, bermain games bersama dengan teman-teman. Oke, sampai berjumpa kembali minggu depan di WTC Kids Ibadah Online. Bye, see you, God bless you.